Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi manna alaina bi fadlihi al-'amim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul halim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, alladzi khussa bil khuluqil 'azim. Sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina fazu minhu bil hadzil jasim. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdha wabila. Wa qala aidan idhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadal ilm wa takthura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tadhhara al-fitan wa yakthura al-haraj hatta yakthura fikumul mal fayafid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, alaikum bittaqwallah, fattaqwa darajatun min a'la darajatil iman wa kalimatun azimatun jama'at wujuhal khairi wal ihsan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hadis yang dibacakan tadi menggambarkan kepada kita sebuah keadaan di mana kondisi umat manusia tidak baik-baik saja. Jadi seringkali kalau ada hadis yang berbicara tentang sa'ah, yang berbicara tentang qiyamah, ini tidak lain dan tidak bukan memberikan sinyalemen kepada kita tentang indikasi-indikasi bahwa masyarakat sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apabila kita kaitkan dengan isi Al-Quran, maka salah satu fenomena yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak baik-baik saja adalah ketika merebak fenomena Fir'aunisme, yang jangan-jangan tanpa kita sadari fenomena Fir'aunisme tersebut menjangkiti diri kita, ada bercokol di dalam pikiran dan benak hati, bahkan di sikap kita. Dan di dalam hadis tadi Rasulullah mengingatkan, la taqumus sa'atu, tidak mungkin terjadi kiamat, tidak mungkin kondisi masyarakat baik-baik saja. Kalau sampai ada indikator seperti ini, maka masyarakat sedang dalam kondisi waspada. Apa itu hatta yuqbadal ilm? Ketika di tengah-tengah masyarakat sudah hilang tradisi keilmuan, hilangnya budaya ilmu pengetahuan. Di dalam fenomena Fir'aunisme, kenapa terjadi hilangnya tradisi keilmuan? Karena pertama, Fir'aun mengajarkan, mendidik kita untuk hidup beragama hanya berdasarkan klaim kebenaran tunggal. Allah berfirman, wa qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad faqala ana rabbukumul a'la. Kebiasaan masyarakat yang hanya mau dengan satu referensi dalam hidup, dalam beragama, ini menjadi pangkal penyebab hilangnya ilmu. Padahal para ulama yang banyak diturunkan sebagai pewaris Nabi untuk memberikan pilihan jalan-jalan kebenaran bagi kita. Dengan adanya jalan-jalan kebenaran tersebut, harapannya etos keilmuan meningkat, terjadi dialog, terjadi dialektika, terjadi diskusi, sehingga berkembanglah peradaban hibrida. Yang kedua,
hilangnya ilmu pengetahuan, hilangnya tradisi keilmuan disebabkan oleh keberagamaan yang mengkhianati substansi ajaran-ajaran Rasul. Allah berfirman, wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Fir'aun, orang-orang yang sebelum Fir'aun, kaum mu'tafikat, semua sengaja menyalahpahamkan ajaran agama. Akibatnya mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena mereka bermaksiat kepada Allah, maka diambil satu indikator kebaikan sebuah umat, yaitu indikator ilmu. Di dalam ayat yang lain, Fir'aun dengan para pengikutnya menuduh para rasul sebagai sahirun kadzab, penyihir dan pendusta. Cuman tidak mungkin Fir'aun itu ngomong langsung sahirun kadzab. Mungkin perkataannya baik, mungkin kelihatannya dia menyambut Musa, tetapi sambutan dia, sikap dia menunjukkan bahwa dia menganggap agama sebagai sahirun kadzab, menganggap agama hanya sekedar untuk mempesona dan menipu daya, tetapi isinya hanya kebohongan-kebohongan. Berapa banyak kita beragama seolah-olah menunjukkan ketaatan, seolah-olah menunjukkan kedekatan dengan Allah, tetapi sejatinya kita sedang mengkhianati Allah dan Rasulnya, terjebak pada simbol, lupa pada substansi. Hadis ini kemudian menjelaskan indikator yang kedua, bahwa kondisi masyarakat tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kata beliau, Rasulullah SAW, wa taqtura az-zalazil, banyak sekali terjadi gempa. Gempa di sini bisa jadi gempa bumi, bisa jadi bencana alam yang disebabkan oleh salah urus terhadap alam, yang disebabkan eksploitasi tanpa perencanaan, yang disebabkan eksploitasi dengan semangat untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya alam semesta berontak kepada kita, terjadilah bencana di mana-mana. Tetapi bencana gempa bumi juga bisa berarti goncangan-goncangan, ketidakadaan stabilitas dalam sebuah masyarakat. Ketika di dalam masyarakat itu terjadi upaya-upaya untuk selalu memecah belah umat, dan ini fenomena Fir'aunisme yang kedua, selalu berupaya untuk memecah belah umat. Allah berfirman, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun bersikap superior di muka bumi dan selalu berusaha untuk memecah belah umat. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, kebiasaan untuk mensekat-sekat, membuat petak di antara kita mengakibatkan kegoncangan di sana sini. Masing-masing kelompok mengklaim kami yang paling hebat, masing-masing kelompok mengklaim kami yang berhak masuk surga, yang lain harus berada di luar surga, masuk ke neraka. Dan celakanya di dalam surah Ali Imran 78 Allah mensinyalir, wa inna minhum lafariqan yalwuna bi alsinatihim bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Sebagian mereka sengaja dengan kecerdasan, dengan kepintaran mereka memutarbalikkan isi Alkitab sambil mendaku mengklaim ini berasal dari Allah, padahal itu sama sekali tidak berasal dari Allah. Wa hum ya'lamun, dan dia tahu sesungguhnya itu bukan dari Allah.
beragama yang memecah belah, beragama yang menimbulkan sekat-sekat sosial, sekat-sekat budaya. Jangan-jangan salah satu fenomena Fir'aunisme akibat kita terpapar dengan semangat untuk menang sendiri, tidak mau berbagi kebaikan, berbagi kebenaran dengan yang lain. Berikutnya fenomena yang ketiga, Rasul mengingatkan wa yataqarabaz zaman, ketika muncul budaya instan, budaya cepat saji, tidak ada produktivitas di tengah-tengah masyarakat, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Bahkan yang ada sebagaimana Fir'aun selalu berusaha menengok ke masa lalu, terjebak di masa lalu, gagal untuk menjalani masa kini dan memprediksi masa yang akan datang. Allah berfirman, qala fama balul qurunil ula. Ini sikap Fir'aun, selalu menengok masa lalu, seolah-olah kebenaran dan kebajikan hanya yang berasal dari masa lalu. Padahal Allah mengingatkan di dalam ayatnya yang lain, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Umat yang telah berlalu biarlah telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka upayakan dan usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Maka umat Islam kalau hanya berpikir romantisme masa lalu, maka ini indikator bahwa umat ini sedang tidak berada dalam kondisi baik-baik saja. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul mensinyalir wa tazharul fitan, muncul banyak sekali fitnah, intrik politik, provokasi, adu domba, upaya untuk menebar teror dan ketakutan. Beragama menebar ketakutan, berbudaya menebar ketakutan, berpolitik menebar ketakutan. Semua yang mengakibatkan rasa takut ini tidak lain dan tidak bukan menjadi metode dan tekniknya Fir'aun untuk tetap mempertahankan eksistensi keberadaan Fir'aunisme di muka bumi. Allah menyindir tentang Fir'aun dengan mengatakan, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Fir'aun pandai mengancam, kalau engkau bertentangan dengan saya, pasti engkau akan saya salib, pasti engkau saya akan potong tangan dan kakinya. Berbagai provokasi dan ancaman selalu dilontarkan kepada mereka-mereka yang bersikap kritis, pada mereka-mereka yang berani untuk memenangkan kebenaran. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul mengingatkan bahwa wa yakthurul haraj, banyak sekali kriminalitas yang tinggi, terjadinya perang dengan berbagai modelnya, terjadinya agresivitas sebuah kelompok atas kelompok yang lain. Ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Fir'aun disitir oleh Al-Quran, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka Fir'aun dengan para pengikutnya menyembelih, membantai laki-laki. Mereka yang berani, mereka yang berkata benar, itu dibungkam, ditakut-takuti. Sementara yang wanita yang hanya menjadi pengekor, yang hanya jadi penurut, dibiarkan hidup. Tetapi Fir'aun diingatkan oleh Al-Quran, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah menghadap ke Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah berbuat berlebihan, sesungguhnya dia telah bersikap agresif terhadap yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ada baiknya kita menyadari
bahwa manakala kita ingin mengubah kondisi masyarakat yang tidak baik-baik saja menjadi masyarakat yang baik, paling tidak mari kita perkuat literasi, kita perkuat budaya ilmu pengetahuan di antara kita. Bukankah Al-Quran mengajarkan iqra afara'aitum wal yanzur? Yang kedua, mari kita perkuat ukhuwah dan silaturahmi, upaya untuk selalu mencari titik temu di antara kita. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, selalu berusaha mencari persamaan-persamaan daripada perbedaan-perbedaan. Yang ketiga, mari kita membangun peradaban yang berorientasi masa kini dan masa depan sambil mengambil inspirasi masa lalu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, melihat ke depan sambil belajar dari masa lalu. Yang keempat, umat Islam hendaknya mampu menjadi agen-agen perdamaian, agen-agen keselamatan, agen-agen keamanan. Sebagaimana Allah firmankan, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Salaman artinya prinsip menebar damai, prinsip menyebar selamat, menciptakan keamanan, ketentraman, stabilitas. Dan yang terakhir, umat Islam harus menjadi contoh teladan, menjadi umat yang mampu mengontrol diri, mampu mengontrol ambisi. Karena Allah mengingatkan di dalam surah Al-Kahfi, kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fih fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Kata Allah, silahkan makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Silakan hidup, silahkan memanfaatkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita semua, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebih-lebihan, tidak mau mengontrol diri, fayahilla 'alaihim ghadabi, maka mereka akan diberi kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.